Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagusama Dewi dengan nomor induk mahasiswa 8620 7181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Metode Penelitian dosen pengampu Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta atau observasi, eksperimen, kajian pustaka. Tulisan ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan dengan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu untuk melatih ide atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Tujuan penulisan karya ilmiah untuk melatih ide atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah seorang siswa agar dapat menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah: melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan karya ilmiah yaitu 1. Pemilihan kata harus tepat atau tunggal, tidak remang, nalar, atau mendua makna. Yang kedua adalah tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Yang ketiga yaitu singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. 10 langkah dalam membuat penelitian yang baik. Langkah pertama yaitu pilihlah topik yang menarik bagi Anda untuk melakukan penelitian. Yang kedua yaitu menempatkan informasi. Gunakan informasi dari sejumlah referensi yang beragam. Yang ketiga yaitu siapkan kartu bibliografi. Keempat yaitu siapkan lembar catatan. Gunakan lembar-lembar catatan untuk menuliskan segala hal dari sumber yang Anda tuliskan dalam penelitian. Yang kelima yaitu siapkan outline. Tulislah outline dengan mengatur beragam catatan yang Anda punya dengan sejumlah bagian. Yang keenam yaitu buatlah draft. Gunakan segala catatan yang Anda punya dan telah dituliskan dalam bentuk outline untuk menyusun draft penelitian Anda. Yang ketujuh yaitu periksa kembali draft. Buatlah perubahan yang Anda butuhkan pada draft yang ada. Yang kedelapan, siapkan bibliografi yang digunakan. Pada akhir penulisan, berilah daftar dari jumlah sumber yang Anda gunakan dalam penelitian. Yang 9 yaitu siapkan halaman judul dan tabel daftar isi. Halaman judul adalah halaman pertama dari laporan penelitian Anda. Yang terakhir yaitu langkah yang 10, pastikan bahwa Anda sudah menjawab iya pada pertanyaan berikut. Apa saja ya pertanyaannya, yaitu apakah sudah terdapat halaman judul? Apakah sudah ada daftar isi? Apakah seluruh penomoran halaman sudah benar? Apakah sudah menyiapkan catatan kaki? Apakah sudah memasukkan bibliografi?
apakah sudah menyiapkan berkas cadangan untuk setiap dokumen yang Anda gunakan? Perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif menurut pendapat Creswell dikutip oleh Gunawan yaitu penelitian kualitatif bersifat subjektif. Peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Penelitian kuantitatif bersifat objektif. Peneliti bebas dari apa yang ditelitinya, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Prosesnya deduktif dan desainnya statis dari awal hingga akhir. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian terapan, yaitu salah satu jenis-jenis penelitian, namun penelitian ini hasilnya bukan berupa ilmu baru, tapi condong pada aplikasi baru yang merupakan penerapan ilmu murni. Yang ketiga yaitu penelitian perkembangan, merupakan kajian tentang pola dan urutan pertambahan serta perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat yaitu penelitian dasar, tujuannya yaitu untuk mengetahui sesuatu yang dibuktikan dalam bentuk riset tanpa memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Yang kelima yaitu penelitian eksplorasi, adalah penelitian bertujuan untuk menemukan ilmu pengetahuan baru atau terapan, serta masalah-masalah baru dalam bidang pendidikan. Yang keenam adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan hingga selesai hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Yang ketujuh yaitu penelitian verifikasi. Penelitian yang menguji kebenaran ilmu-ilmu di dalam bidang pendidikan yang sudah ada. Yang kedelapan yaitu penelitian penilaian. Assessment research merupakan satu di antara jenis-jenis penelitian yang dilakukan untuk menilai atau menguji suatu perubahan pada suatu objek. 9 adalah penelitian tindakan. Penelitian ini mempraktekkan ilmu dalam tindakan nyata agar mengetahui respon pada situasi di lapangan. Yang ke-10 yaitu penelitian evaluasi. Penelitian yang dilakukan setelah ada penelitian lain yang dilaksanakan dalam bentuk penulisan baru. 11 yaitu penelitian komparatif. Penelitian yang fungsinya membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. 12 penelitian studi kelas adalah penelitian berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. 13 penelitian naratif. Penelitian yang dijabarkan langsung secara lisan dengan mengatakan atau menceritakan mengenai isi penelitian. 14 penelitian korelasional. Penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel lebih dalam satu penelitian. 14 yaitu penelitian korelasional, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih dalam satu penelitian. 15 yaitu penelitian sastra. Penelitian sastra kadang disamakan dengan kajian, telaah, studi, dan kritik akademis. 16. Penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development, merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji efektif atau tidaknya produk tersebut. 17 yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian ini mencari hubungan sebab akibat yang diselidiki lewat pengamatan terhadap konsekuensi yang sudah terjadi. 18 penelitian inferensial, yaitu penelitian ini melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. 19 yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, kemudian membahasnya dan menghasilkan kesimpulan dari suatu penelitian tertentu. 20 penelitian etnografi. Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan makna sosiokultural dengan cara mempelajari pola hidup. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 kata kunci dalam penelitian yaitu cara ilmiah. Berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional. Berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal,
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diprediksi, objektif, dan terukur. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap makna di balik apa yang tampak. Penggunaan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis yang sesuai dan tepat menjadikan hasil penelitian kuantitatif tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu 1. Menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Kedua, masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Ketiga, fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil. Keempat, meneliti fokus yang sifatnya unik. 5. Menggunakan latar penelitian yang alamiah. 6. Manusia atau peneliti sebagai alat atau instrumen kunci dalam pengumpulan data. 7. Rancangan penelitian bersifat sementara. 8. Tidak mengajukan hipotesis sebelumnya. 9. Tidak menggunakan konsep sampel. 10. Pemberi informasi disebut informan. 11. Pengamatan, wawancara, dan analisa dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. 12. Data bersifat kualitatif. 13. Analisis data secara induktif. 14. Kredibilitas. 15. Analisis data dan pelaporannya bersifat deskriptif. Perbedaan dan persamaan kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya yaitu kuantitatif umumnya berbicara tentang angka dan statistik untuk menggambarkan suatu kondisi yang diteliti. Sedangkan pada kualitatif umumnya lebih kepada penjabaran sebuah kasus atau fenomena. Teknik pengambilan datanya berbeda. Jika pada kuantitatif, pengambilan data umumnya menggunakan kuesioner atau semacamnya. Sedangkan pada kualitatif, umumnya teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Tujuan yang diangkat dalam masing-masing penelitian berbeda. Misalnya pada kuantitatif, umumnya untuk mengetahui korelasi. Dan pada kualitatif, untuk mengulik lebih dalam dinamika seseorang. Perbedaannya, keduanya merupakan teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sama-sama memiliki metode sistematis, adanya variabel dan subjek yang akan diteliti. Demikianlah presentasi yang saya lakukan untuk ujian akhir semester. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD yang telah membimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.